sakit, ngalamin demensia. Kasihan karena mereka nggak ada informasi atau mungkin kurang pengetahuan dan nggak menyangka orang tuanya begitu, sehingga panik attack biasanya. Demensia, pikun dan lain-lain ya berarti ya, Mbak Vesper ya. Barusan minggu lalu ya ada yang heboh tuh di berita tentang hal ini ya, yang sampai seorang nenek yang nggak boleh kemana-mana sama keponakannya yang seperti itu kan, di daerah mana saya lupa terkait sama hal ini. Jadi karena suka lupa pulang, lupa jalan dan lain-lain. Jadi akhirnya nggak bisa bebas menikmati hidup karena pengen kesana nggak bisa, pengen ke situ nggak bisa karena memang harus selalu dikawal ya akhirnya jadinya. Makanya pentingnya nanti ada name tag ya, atau nggak jam, atau nggak kalung begitu, atau nggak jam yang ada GPS-nya sehingga bisa di-track kemana nih dia sekarang. Sekarang udah banyak ya device yang bisa kita lakukan, nggak cuma sekedar nama dan alamat dan kontak number aja. Ntar jadi kayak lagu Ayu Ting Ting, kemana? Iya, benar. Kalungnya gitu ya, kayak kartu nama gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya nyasar yang mau nganterin, jadi di sini tinggal telepon gitu. Iya, jadi ada kalungnya. Lalu nanti ada alergi obat apa, kalau di luar negeri tidak ada. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu mungkin pingsan jadi pada saat pemberian obat di kalungnya itu sudah ada. Kita harus punya data untuk diri kita, namanya siapa, alamatnya, nomor telepon, alergi obat apa atau punya penyakit apa, supaya nggak salah penanganannya. Yes. Iya, penting banget itu, jangan sampai salah treatment, salah obat dan lain-lain, malah fatal nanti ya. Bukannya malah nolongin, malah membahayakan. Fatal ya. Yes. Parah ya. Iya. Macam-macam banget berarti ya implikasinya nanti ya, bagaimana kita bisa caring dan siapa nih Mbak? Ya. Siapa Mbak Vesper tadi yang sudah ada? Ada Mbak, ini ada Kak Susya. Sebenarnya Kak Susya ini yang merawat lansia dia. Wah, luar biasa. Ya. Cuman hari ini mau join karena merawat lansia itu butuh kesabaran. Mungkin kasusnya kesabarannya masih ada atau tinggal sedikit. Nah, nanti aku ajarin tips-tipsnya gimana cara rilis kita punya kebosanan, rilis kita punya stres. Karena biasanya kalau kita ketemu pasien demensia, kamu maling remote TV kan? Ngaku kamu maling remote TV. Kamu ngambil handphone saya kan? Uang saya kamu ambil kan? Nah, hal-hal seperti itu. Kamu nggak kasih saya makan, saya telepon anak saya, kamu nggak kasih makan. Nah, itu tiap hari mungkin Kak Susya ini ngalamin. Nanti bisa sharing ya Kak Susya ya. Luar biasa, jadi langsung ada yang sehari-harinya memang bertemu dan berinteraksi sama para senior citizen kita yang luar biasa pastinya ya. Iya, nanti enaknya ngomongnya senior citizen atau lansia ya? Lansia mungkin ya, biar lebih Indonesiana kita. Iya. Bahasa yang umum lansia kan, benar kan? Iya, bahasa yang umum lansia. Pernah juga sih pakai Adi Yuswa, tapi hanya satu kali aja waktu itu. Kayaknya susah. Adi Yuswa cuma sekali itu dipakai, habis itu nggak pernah dipakai lagi. Susah ya. Agak susah mengucapkannya. Ini apa ya? Berapa nih? Ada teman saya Brian Swot, halo. Boleh sambil udah diituin aja Mbak. Ya, baik. Mau di showing aja ininya, judulnya dulu ya. Ya, biar yang masuk udah tahu ini judulnya gitu. Udah kurang 3 menit lagi. Baiklah, saya share. Ya.
Nah, teman-teman Bapak Ibu semuanya, hari ini jam 19.15 kita akan mulai dengan Mbak Vesper nanti untuk sharing tentang elderly care. Seperti ini judulnya, nanti Mbak Vesper yang cantik dan baik hati pastinya mau memberikan tips-tips dan apa sih sebenarnya, gimana sih mestinya kita ini merawat atau memberikan yang terbaik, kualitas hidup yang terbaik buat para lansia tercinta kita, baik itu orang tua, om, tante, sahabat, kerabat, tetangga, semuanya lah. Kita harus saling benar-benar untuk bisa memahami dan mengerti supaya bisa, gimana ya Mbak Vesper ya, memberikan bukan layanan, memberikan interaksi yang membahagiakan buat semua. Penting banget nih bahagia gini hari. Mbak. Mbak Vesper, cerita-cerita sedikit dong Mbak, kenapa sih kok bisa tertarik gitu ya, kalau memang sehari-harinya memang terjun ya di fokus di elderly care ini, backgroundnya apa sih sebenarnya? Kan keperawatan luas ya, banyak ya sebenarnya, tapi kenapa kok jatuh cintanya ke sini nih Mbak Vesper? Oke, terima kasih Mbak Evelyn. Selamat malam semuanya. Senang bisa sharing bersama dengan teman-teman semua. Kalau malam Jumat tuh enaknya tidur kali ya, capek bekerja selama berapa hari. Jumat malam, Jumat malam. Jumat malam. Oh, malam Jumat tuh beda ya. Yeah. Terima kasih sudah meluangkan waktu mau dengar si Vesper ini mau berceloteh, mau sharing. Saya sejak 2012 itu saya memutuskan untuk melakukan home care, melakukan perawatan di rumah. Jadi selama perjalanan dari tahun 2012, 2013, 2014, di tahun 2015 awal 2016 saya memutuskan saya pengen punya home care sendiri lah, punya metode sendiri yang diberikan ke pasien, karena selama saya menjaga atau merawat pasien itu merasa saya seperti anaknya, saya seperti cucunya. Makanya saya beri nama home care itu adalah sahabat keluarga home care, dimana kita sebagai caregiver, kita perawat, kita akan menjadi tim atau menjadi keluarganya pasien, supaya kita punya kerjasama lebih baik. Kalau kita masih merasa membuat diri lebih rendah, gue nih caregiver, ya udahlah gue digaji. Tapi kalau kita nggak ada ikatan seperti keluarga, itu akan berbeda rasanya kalau kita mau melayani. Jadi dengan sahabat keluarga home care ini mau mengajak teman-teman caregiver untuk menjadi sahabat atau menjadi keluarganya pasien. Jadi di tahun 2015 itulah bersama Dr. Lili juga saya sering berkecimpung di Center of Aging Study di UI bersama lansia. Jadi teman-teman saya kebanyakan lansia. Lalu bergabung di Pergeri, Perhimpunan Geriatri Indonesia bersama Dr. Lili juga. Lalu bergabung juga di ISCC, Indonesian Senior Citizen Club yang ada ya? Ada juga. Lalu ada juga Senior Club Indonesia yang ada di PIK di bawah pimpinan Ibu Juni. Di situ juga saya pernah mengajarkan caregivernya juga, kasih training caregiver. Gimana sih kebutuhannya lansia tuh sebenarnya, kegiatan apa sih yang dibutuhkan. Nah, jadi di situ saya mulai tertarik. Dulu saya takut sekali merawat pasien yang sudah tua atau enggak pasien-pasien yang sudah sekarat. Saya takut meninggal, nanti saya yang disalahin. Aduh, saya takut sekali. Tapi ternyata panggilan saya justru di situ. Pada saat home care justru pasien-pasien mau meninggal manggilnya Vesper, saya mau dijaga Vesper. Malamnya saya ditelepon, besok suruh jaga. Ternyata dia mau pergi.
mungkin dia senang dengan perawatan saya, jadi dia pengen saya nganterin. Di situ saya termotivasi, oh ternyata kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi butuh orang-orang yang tenang juga untuk nganterin mereka pergi. Disitulah saya belajar palliative care dan sangat banyak bergaul dengan lansia, gitu Mbak Evelyn. Oke, jadi elderly care itu sebenarnya ininya apa ya? Aku ngelihatnya, waduh, kayaknya mulia banget nih, Mbak Vesper. Benar-benar bisa apa ya? Membutuhkan kualitas dan kesabaran dan keikhlasan dan kepengertian yang luar biasa gitu ya buat kita semuanya berarti ya, kalau lihat dengar sekilas. Penerimaan juga ya berarti ya, yang kepositifan yang kita bisa tularkan juga ke Bapak Ibu lansia dan semuanya ini berarti ya, wow. Bahkan yang bukan keluarga, biasanya kita kan expect hal ini kan kepada keluarga, orang terdekat yang seperti itu ya Mbak ya. Jadi kasarnya kayak total strangers yang dulunya belum kenal, belum apa, tapi tiba-tiba bisa harus masuk ke dalam sebuah lingkungan keluarga yang ada kondisi khusus gitu ya, sehingga akhirnya malah menjadi seseorang yang sangat dibutuhkan bahkan di saat-saat terakhir pun seperti itu. Wow. Ini nggak semua orang loh bisa ya Mbak ya, even keluarga terdekat pun mungkin harus banget nih dengerin malam ini, karena kayaknya bakalan di-share juga kan ya Mbak Vesper ya, kita mesti gimana nih? Oke, bisa mulai aja ya mungkin mulai presentasinya ya. Boleh, iya monggo. 2019. Udah mulai nih. Ya. Jadi boleh Mbak Vesper silakan. Jadi begini Mbak Evelyn, mungkin karena ini adalah profesi ya, karena kita profesi, kita dibayar, sehingga kita mau nggak mau jadi bisa. Nah malam ini saya mau sharing khususnya bagi kita yang masih muda dan memiliki orang tua yang sudah sepuh. Saya mau sharing bagaimana sebenarnya kebutuhan mereka, bagaimana kita sebagai anak kita merawat orang tua kita. Walaupun sekarang mungkin kalau beberapa teman di sini kita itu adalah profesi, kita mau nggak mau jadinya kita belajar dan kita harus mau. Tapi ini mau sharing buat yang paling susah ini adalah hubungan antara orang tua dan anak. Biasanya orang tua dan anak ini memiliki cara pandang yang berbeda, agak suka saling menuntut. Nah itu yang agak susah. Jadi saya mau sharing malam ini buat teman-teman semua agar bisa belajar sebenarnya orang tua kita butuh seperti apa ya, atau tante kita atau keluarga kita, oma kita, opa kita itu seperti apa. Oke Mbak, boleh lanjut slide-nya. Monggo. Menjadi tua adalah suatu keniscayaan, menjadi tua berkualitas adalah pilihan. Itu kata-kata yang saya pernah tuliskan pada saat dulu saya menjadi personal assistant di Jakarta Consulting Group Bapak Abe Susanto, dan saya di situ dapat tugas disuruh menulis buku yaitu Quality Aging. Ini bukunya. Ini buku yang pertama saya tulis atas nama Bapak Abe Susanto. Jadi di sini itulah kata-kata pertama yang saya dapatkan. Menjadi tua adalah suatu keniscayaan, menjadi tua berkualitas adalah pilihan. Itu adalah yang menginspirasi untuk menulis buku Quality Aging. Jadi di sini banyak sekali yang saya mau sharing, tapi hanya sedikit malam ini saya sharing karena ini kalau untuk mau tahu lebih banyak kita mengadakan training, nanti di bawah ada flyernya. Ada informasinya. Oke, ya. boleh lanjut ya. Nah, apakah Anda sudah tua? Coba lihat. Ini tadi yang kita bahas. Nah, ini dia. Menurut WHO itu usia 45, Mbak Evelyn belum sampai 45 kan, Mbak?
Lebih. Oh gitu. Itu belum disebut tua, Mbak. Belum disebut Asik. Oke, lansia, gimana? usia lanjut atau lanjut usia itu belum. Jadi untuk usia 45 sampai 59 tahun itu masih usia pertengahan. Belum bisa disebut tua. Jadi jangan sedih Mbak, karena Mbak juga belum bisa disebut tua. Masih usia pertengahan. Terus. Masih usia pertengahan. Persiapan usia tua ya, Mbak? Ya? Oke, usia 60 sampai Mbak 74. Vester kayak hilang-hilang suaranya. Aduh, sinyalnya mungkin ya. Boleh diulang ya. Usia 60 Boleh. sampai 74 itu barulah disebut usia lanjut atau elderly. Nah, di sini ada Bapak Ibu yang sudah di usia 60 tahun atau 7 sampai 74 tahun? Atau masih muda semua ya? Oke. Jadi di sini yang mau kita bahas adalah bagaimana kita memberikan perhatian pada orang tua kita yang di usia 60 sampai 74 tahun. Nah, di usia 75 sampai 79 itu masih dianggap sudah dianggap usia tua. Jadi belum tua, berarti masih lanjut usia itu belum tua. Jadi yang umurnya masih 60 sampai 74 jangan sedih, masih lanjut usia, belum tua. Nanti 75 baru menjadi tua. Dan di atas usia 90 barulah dibilang usia sangat tua. Jadi kita yang masih muda ini janganlah gampang-gampang merasa diri tua, karena masih jauh. Semoga diberi umur panjang kita semua supaya bisa mencapai usia old itu, tua. Nah, ini adalah foto yang saya pilih bagaimana ini adalah proses aging proses yang kita tidak bisa lawan, tetapi banyak sekarang anti-aging. Kita sedang melawan penuaan. Sebenarnya kita terima saja supaya kita nggak stres. Kalau kita nggak terima, biasanya kita yang akan stres. Baru ada rambut uban di sini sedikit, udah stres, semakin keriput lagi. Nah, jadi kita terima dan nikmatin saat ini, di sini saat ini, itu akan lebih menyenangkan, kita bersyukur daripada kita harus mengkhawatirkan satu rambut putih, satu keriput di mata. Kita tetap cantik, harus bangga, kita tetap ganteng, kita tetap cantik, kita tetap bersyukur. Insya Allah kita mukanya tuh akan tetap bercahaya walaupun ada keriput. Oke, lanjut Mbak. Ya, ini adalah pelatihan caregiver yang saya lakukan dengan tim di Panti Werda Salam Sejahtera di Bogor. Di sana itu ada sekitar 100 lebih oma opa yang tinggal di sana dan juga didampingi oleh caregivernya masing-masing. Jadi pengurus yayasannya meminta saya untuk sharing bagaimana mengajarkan teknik relaksasi kepada oma opa, karena oma opa itu susah tidur kalau malam. Itu adalah permasalahan lansia yang sangat banyak ditemukan, adalah susah tidur. Jadi saya mengajarkan untuk oma opanya dulu, lalu siangnya adalah untuk para caregivernya, bagaimana supaya tidak stres. Nanti di akhir saya akan ajak teman-teman, saya kasih sedikit exercise untuk bagaimana supaya kita tidak stres menghadapi atau merawat lansia. Di sini ada oma-oma di foto yang paling pojok bawah itu, dia sudah cukup lama di situ, sudah hampir berapa belas tahun ada di situ, dan dia masih tetap bersemangat mau ikuti kegiatan. Para caregivernya juga senang dengan pelatihan karena mereka butuh sekali penyegaran, ada informasi tambahan supaya menambah wawasan. Lanjut Mbak. Nah, ini adalah foto saya bersama oma-oma dari dan juga
beberapa lansia. Di sini saya mau cerita bahwa foto adalah salah satu tabungan kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu semua, teman-teman, banyak-banyak foto itu tidak masalah. Berfoto itu kita sedang menyimpan memori kebahagiaan atau tabungan kebahagiaan yang bisa nanti dilihat. Jadi ini kegiatan saya menjadi volunteer di salah satu panti jompo di Kuitang sini, Jakarta Pusat. Saya sering mengunjungi mereka, mengecek kesehatan, mendengarkan mereka bercerita, mendengarkan mereka curhat, nangis, bersedih. Lalu saya peluk mereka. Itu yang saya lakukan rutin sebulan sekali, kadang seminggu sekali. Dan mereka sangat senang. Pada saat saya diputar YouTube, mereka kaget. Lagu zaman dulu saya masih kok bisa didengar. Waduh, kok canggih ya. Lalu mereka bisa nyanyi bersama dengan handphone yang kecil, ada YouTube. Mereka melihat, wow. Jadi mereka sangat sangat bersyukur karena saya datang hanya dengan handphone. Kadang saya bawa gitar kecil, saya menyanyi dengan mereka. Disitulah kebahagiaan mereka. Lalu saya foto selfie dengan filter lucu-lucu. Hanya melihat seperti itu saja mereka sudah bahagianya luar biasa. Jadi saya cetak fotonya hanya modal nggak sampai 100.000. Saya gunting foto-foto itu, saya tulis namanya, Dear Oma A, Dear Oma B, tetap semangat ya Oma. Lalu omanya simpan foto itu. Dia senang sekali. Dia bilang, terima kasih Vesper, kau tahu apa yang kami butuhkan. Padahal itu hanya selembar foto kecil ukuran berapa R, hanya untuk kenang-kenangan, tapi itu mereka sangat bahagia. Oke, boleh lanjut lagi Mbak. Nah, ini dia permasalahan yang biasa terjadi pada lansia. Ini menggunakan bahasa Jawa yang saya sering dengar karena saya bersama-sama dengan para lansia di pengurus bulan, pengurus pergeri. Ada satu bapak namanya Pak Puspo, dia rajin sekali untuk mengkampanyekan fall prevention. Jadi permasalahannya adalah yang pertama 5B, yaitu pertama budek, yaitu gangguan pendengaran. Kalau sudah lansia, biasanya itu nanti apa ya, Mbah ndak denger loh. Nah, karena sudah mengalami penurunan pendengaran, kadang-kadang kita harus ngomongnya agak kencang. Opa, Oma. Nah, baru dia dengarkan. Lalu gangguan yang kedua adalah blaur, yaitu gangguan penglihatan. Udah nggak kelihatan lagi kadang. Oh, siapa yang datang ya? Nggak kelihatan. Jadi kita harus lebih dekat lagi, menunjukkan wajah kita. Halo Oma, dengan suara yang lebih besar atau suaranya agak naik sedikit, lebih tinggi nadanya, frekuensinya, dia akan lebih cepat mendengar. Kalau suaranya rendah, mereka susah dengar. Tapi kalau suaranya tinggi, wah, mereka langsung awas telinganya. Gangguan pendengaran, yang ketiga adalah beser. Jadi yang menjadi masalah ini sangat memang dibenarkan beberapa opa-oma, gangguan perkemihan. Jadi sedikit-sedikit kalau kita bawa lansia jalan-jalan itu, kita harus cari tempat-tempat wisata yang banyak toiletnya, yang tidak ada tangga. Karena sedikit-sedikit nanti mereka akan cari toilet. Aduh, gak tahan. Oke, yang keempat, nanti ada kuis ya Bapak Ibu. Nanti hadiahnya adalah sabun made in Dr. Lily. Yang bisa jawab. Yang keempat ini bingung, gangguan konsentrasi. Kadang-kadang bingung, saya di mana ya? Padahal lagi di tempat makan, mungkin dia biasa makannya di kursi sini, nanti beda ruangan sedikit,
bingung dia. Lalu buyutan, gangguan sensoris atau gemeteran. Jadi inilah 5 hal yang sering dialami oleh lansia. Jadi nanti kita di bawah kita akan belajar lagi bagaimana supaya kita bisa CS-an, maksudnya kita lebih kompak sama oma opa kita atau orang tua kita. Oke, lanjut Mbak. Ini penyakit-penyakit pada lansia yang tadi Parkinson, gemetaran, gangguan tadi, sensor, gangguan di syaraf, sudah gemetaran. Ini harus dipegang, nanti kadang sudah dipegang juga masih begini-begini. Nah, ini caranya adalah kalau lagi begini, kita elus-elus lagi buat dia tenang, rileks. Oma rileks ya Oma ya. Tarik nafas, buang nafas, nanti perlahan-lahan tremornya akan hilang walaupun memang tidak sempurna karena memang sudah ada gangguan di syarafnya. Lalu yang kedua adalah osteoartritis. Aduh, di lututnya sakit sekali. Nyeri sekali, ini gimana? Itu kita harus siapkan juga ada obat-obat anti nyeri. Kasihan kalau misalnya sakit itu atau kedinginan malam, mereka akan susah tidur. Berikutnya amnesia. Kadang-kadang habis ngomong, bicara panjang lebar, lupa ngomong apa tadi ya? Tadi kita ngomong apa? Nah, lalu hipertensi. Jadi kita kalau sudah punya orang tua yang sepuh, kita siapkan tensimeter. Kalau misalnya nggak bisa pakai yang manual, kita bisa siapkan tensimeter yang digital. Sekarang banyak, walaupun memang tidak seakurat yang manual, tapi paling tidak kita bisa observasi orang tua kita, atau oma opa kita, atau lansia yang ada di rumah kita. Berikutnya diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini banyak sekali dialami oleh para lansia, mungkin karena pada saat masa hidupnya masih muda, suka pola makannya itu yang luar biasa mantap, jadi menimbun sehingga pada saat tuanya baru deh ada gula darahnya tinggi. Nah, di sini kita membutuhkan alat pengecekan gula darah, itu bisa kita lakukan mandiri tanpa harus bantuan perawat, supaya kita bisa pantau gulanya berapa ya. Kalau terlalu tinggi kita kasih asupan yang banyak karbohidratnya, nanti kasihan gulanya bisa tinggi, nanti bisa sakit kepala, nanti bisa kalau sudah sampai tinggi sekali, nanti kadang ini jadinya kebasemutan, nggak kerasa. Kok nggak terasa ya? Jadi kalau diabetes itu kadang kena luka, dia nggak terasa sakit. Nah, jadi itu yang harus kita punya, alatnya adalah alat cek gula darah. Nah, ini yang menarik adalah penyakit pada lansia itu adalah demensia. Demensia itu suka kita bilang pikun, baru naro ini lupa pikun. Ini agak menarik, demensia sebelum dia menjadi Alzheimer, dia demensia dulu. Demensia. Jadi ada beberapa pasien oma opa ini yang suka marah-marah. Kamu belum kasih makan saya sudah 2 hari. Padahal kita baru aja sih bersihin cuci piring. Kamu nggak kasih saya makan. Saya lapor anak saya. Loh, ini jadi caranya adalah pada saat lagi makan, kita foto, cekrek. Kalau sudah kita foto, kita simpan di handphone. Belum makan, loh ini loh Oma, ini tadi Oma baru makan loh. Nah, Oma lihat nih Oma udah makan ini tadi, makannya ini. Jadi kadang-kadang memorinya dia masuk ke memori dia pada saat dia lagi sedih sekali, atau pada saat senang sekali, atau keadaan traumatik. Mereka akan ingat di situ. Kalau saya nggak dikasih makan. Nah, tugas kita sebagai caregiver, sebagai anak, loh ini loh Ma, tadi udah makan loh, tadi makannya segini loh. Coba cek perutnya, tuh kan nggak kembung lagi. Kita bawa dia dari pemikirannya dia ke realitasnya. Nih Oma tadi sudah makan, sudah kenyang. Ih, masih ada bekas nasinya. Oke.
Jadi kita bawa lagi dia supaya ingat. Kalau dia tuduh kita pencuri, kamu mencuri remote TV, kamu ini ngambil remote TV, simpen. Nah, kita sebagai caregiver coba cek di kantong ini ada nggak remote-nya. Nah, kalau nggak ada, jadi kita bawa lagi ke realnya. Oke, berarti saya nggak ngambil kan, Oma? Oke, kita alihkan lagi dia ke pembicaraan yang lain. Itu menariknya kalau merawat demensia. Jadi kalau merawat demensia, kita nggak bisa pakai ilmu profesor kita, ilmu kedokteran kita, ilmu S3, S2, S1, D3, SMA. Kita harus pakai mentalnya anak TK. Jangan masukin di hati. Keluar sini, kita seperti bermain sama mereka. Jadi kita nggak akan sakit hati. Banyak caregiver yang nggak sanggup karena dia nggak mengerti teori ini. Kalau pakai teori, kita sudah belajar seumur hidup dengan ilmu yang macam-macam. Kalau menghadapi orang demensia, itu semua nggak kepake. Ilmu kehidupan itu nggak. Kita pakailah mental anak TK atau anak SD yang, oh ya sudahlah, nih saya kembalikan. Ini untuk kamu aja, ini untuk Oma aja. Nah, dia di situ akan merasa nyaman dan kita nggak akan sakit hati. Berikutnya penyakit jantung koroner. Nah, ini juga mungkin karena pola makan kita, pola hidup kita semasih muda. Jadi pelajaran untuk kita yang muda, mari kita jaga kesehatan sekarang supaya masa tua kita bisa angka harapan hidupnya lebih panjang. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah lansia, tetap bersemangat walaupun ada penyakit-penyakit ini. Semangat itu yang paling penting. Yang terakhir, penyakit yang paling sering terjadi adalah kanker. Nah, ini juga banyak faktor ini. Kalau mau membahas tentang kanker, nanti ada sesi khusus dibawakan oleh dokter nanti yang akan bawakan. Oke, lanjut Mbak. Nah, kita lanjut tips merawat lansia. Beda ya tangannya ya. Kalau sudah lansia, sudah keriput, masih muda. Kadang-kadang masih muda sombong, tanganku mulus. Padahal kita juga akan tua, kita akan keriput. Jadi harus diterima proses aging itu. Oke, lanjut Mbak. Nah, tips merawat lansia, hukum yang pertama adalah pastikan rumah di mana kita merawat lansia itu adalah aman. Karena menurut penelitian berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia WHO, sekitar 28-35% lansia di atas usia 65 tahun mengalami jatuh setiap tahunnya. Jadi cederanya karena terpleset. Ini gambar yang sebelah kiri ini, dia itu kesandung. Mungkin ada di rumah itu suka ada space lantai yang kecil, jadi seperti tangga tapi kecil. Nah, suka kesandung atau kesandung sama sendal. Lalu yang kedua ini, yang oma-oma ini patah tulangnya, sukanya dipanggul karena apa? Lantainya licin. Atau pada saat turun tangga, wah, gudubrak. Dan menurut penelitian lain, 55% cedera pada lansia dialami saat berada di rumah. Kita merasa rumah itu adalah tempat yang paling nyaman, aman, tapi kadang kurang waspada. Beberapa waktu lalu pasien saya di Sentul mencari caregiver karena dia jatuh pada saat malam tidur, matiin lampu, hanya lampu remang kecil, akhirnya mengalami cedera panggul karena pencahayaannya kurang terang. Jadi harus dioperasi, di sininya ada beberapa jahitan. Nah, itu kasihan sekali. Banyak kecelakaan terjadi di rumah kalau pada saat lansia. Jadi tips pertama yang harus kita ingat, pastikan rumah kita aman. Yang berikutnya Mbak, Oke, yang kedua
yang paling penting adalah fall prevention. Yang pertama, lantai tidak boleh licin. Pencahayaannya tidak boleh redup, harus terang. Lalu letakkan pegangan handrail dan penyangga untuk menghindari resiko jatuh saat cedera. Jadi ada pegangannya. Lalu pada saat mandi, ini saya tulis di buku ini, saya melakukan membaca beberapa buku juga. Harus menaruh rubber. Rubber itu supaya tidak licin. Kadang-kadang kalau jarang sikat kamar mandi, bekas sabun itu yang membuat licin di kamar mandi sehingga banyak yang jatuh pada saat mandi. Lalu letakkan kursi pada saat di kamar mandi. Jadi mandi sambil duduk. Jadi kalau misalnya airnya terlalu panas, kadang pusing, terlalu rileks. Jadi kalau mandi sambil duduk itu akan lebih aman. Nanti bangunnya juga bisa pelan-pelan. Itu penting. Lalu anjurkan lansia menggunakan tongkat ketika berjalan. Jadi kadang-kadang beberapa orang memang kita kalau dibilang lansia disuruh pakai tongkat, enggak perlu, saya masih kuat, saya bisa. Tapi untuk kepentingan mungkin Bapak Ibu yang ada di sini juga banyak tongkat-tongkat yang bisa untuk jadi style, untuk fashion, jadi keren, pakai tongkatnya keren. Oke, saya lansia, saya punya tongkat memang, tapi tongkat saya keren, bentuknya batik diukir. Nah itu ada Pak Puspo suka promosikan menggunakan tongkat yang dia ukir dari batik sehingga jadi fashionable, walaupun sudah tua, kece. Pakai tongkat, saya nggak malu karena tongkatnya bagus. Lalu gunakan sepatu yang nyaman untuk bepergian. Kalau sudah tua, Mbak, yang tua itu kalau 45 itu belum tua ya. Jadi tua usianya 65 ke atas loh. Baik. Jangan pakai high heels lagi, nanti cedera. Jadi pakai sepatu Keds atau sepatu, banyak sekarang merek-merek sepatu yang nyaman sekali dipakai. Itu untuk menghindari keseleo atau keceklek. Dan juga yang paling penting adalah jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru kadang-kadang jadinya waduh, nah itu yang sering menjadi penyebab kecelakaan di rumah. Oke, silakan lanjut Mbak. Nah, ini gambarnya nih Mbak. Harus segera dilap, jangan basah lantai itu. Walaupun lantainya terbuat dari kayu seperti itu, tetap kalau ada air tumpah suka bikin ngegelincir itu, bikin tergelincir. Lalu cahaya yang redup. Kalau cahaya redup itu, aduh, kasihan sekali, apalagi kalau misalnya sudah sepuh, tadi sudah blaur matanya, jangan yang redup-redup, pakai pencahayaan yang terang. Kalau misalnya di rumah pada saat tidur malam, usahakan di dekat tempat tidur ada lampu cetek-cetek. Jadi kalau mau turun ke kamar mandi pada saat malam, nyalakan lampu dulu, terang, baru jalan. Supaya nggak kayak pasien saya kemarin, pasien jatuh karena redup. Lanjut Mbak. Nah, ini yang tadi ada railingnya ya. Jadi kalau habis bangun dari toilet ada pegangannya. Dan jangan malu pakai tongkat. Tongkat itu juga keren kok ternyata. Bisa fashion. Lanjut Mbak. Nah, berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengobservasi kegiatan lansia. Kegiatan orang tua kita, misalnya sudah ada yang sepuh. Merawat lansia itu bukan hanya sekedar memperhatikan fisik, tapi secara emosional juga penting. Karena itu yang membuat, kalau hati senang, biasanya fisiknya juga senang. Hatinya sedih, badannya lesu. Dengan menelpon, halo, gimana kabarnya Pak, Ma, Oma, Opa? Lagi bikin apa ini hobinya sekarang? Oh, hobinya lagi suka nanem-nanem. Wah, kalau kita tunjukkan antusias kita terhadap begitu, tanam pohon janda bolong aja Oma, harganya mahal.
Wah, kan jadi nanti saya yang jual. Wah, jadinya membuat apa? Dia semangat. Lalu perhatian sederhana akan membuat lansia merasa diingat dan dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu semua teman-teman, kalau kita punya orang tua yang sudah sepuh, jangan dianggap remeh. Mereka juga ingin diingat, mereka juga ingin dibutuhkan. Minta sarannya, minta pandangannya seperti apa, hargai mereka, itu yang membuat mereka menjadi umur panjang. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini juga penting, milikilah data caregiver. Bila Bapak Ibu tidak dapat hadir langsung, pastikan ada orang yang merawat lansia sudah berpengalaman. Paling tidak, walaupun tidak berpengalaman, tapi dapat memberikan dukungan penuh untuk merawat orang tua kita. Jika lansia tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari, jangan biarkan sendiri di rumah, harus ada pendampingan yang intens. Jadi pentingnya di sini ada orang lain yang membantu kita, misalnya orang tua kita jauh, jangan biarkan sendiri. Takutnya terjadi kemarin pada saat memasak, dia lupa sedang masak, memanaskan makanan. Dia duduk nonton TV, akhirnya terjadi kebakaran di dapur. Tetangganya baru datang bantuin, tapi dapurnya sudah kebakaran dulu. Jadi pentingnya caregiver, carinya di mana? Boleh lanjut Mbak? Lagi Mbak. Nah, boleh cari caregivernya di Sahabat Keluarga Home Care. Kami siap membantu Bapak Ibu jika orang tua atau lansia yang ada di rumah tidak ada yang temani, panggil Vesper dan timnya nanti akan datang ke rumah. Oke, lanjut Mbak. Yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah scheduling atau membuat jadwal. Jadi kalau misalnya orang tua kita tinggal di rumah kita, tapi kita harus pergi ke pergi kerja. Nah, kita buat jadwal di rumah. Ma, nanti jangan lupa jam segini minum obat. Jam segini harus mandi, mataharinya sudah muncul. Nanti habis itu berjemur. Ini jam 2 harus ke dokter. Lalu jam 4 nanti ada perkumpulan lansia. Lalu jangan lupa tanyakan keinginannya lansia ini apa, supaya kita tahu juga keinginannya. Jangan dia merasa kita atur-atur. Jadi beri kebebasan dia juga untuk melakukan apa yang mau dia lakukan. Lanjut Mbak. Nah, nutrisi bagi lansia. Kalau mau belajar nutrisi, nanti sama Dokter Lili yang akan bahas lebih detail makanan-makanan apa yang paling cocok untuk lansia. Karena di sini saya hanya bahas garis besar, lansia itu resiko tinggi mengalami malnutrisi. Karena apa? Karena penyakit atau memang tidak nafsu makan sama sekali. Biasanya karena sakit dia bandingin, dulu aku nggak gini, sekarang aku kok ya gini ya. Aku kok ngenes segini ya, sendiri, sepi, nggak bisa aku makan sendiri. Nah, itu yang biasa jadi permasalahan lansia sehingga mereka nggak mau makan. Jadi jika mengalami penyakit tertentu, ada diet-diet khusus seperti diabetes atau gagal ginjal, itu bisa konsultasikan ke dokter. Biasanya kalau lansia itu, pasien-pasien saya itu, mereka paling suka minum jus, karena kalau mau gigit kan giginya ada yang sudah nggak kuat lagi. Minum jus atau enggak sayuran yang ada kuah-kuahnya, terus nasinya lembek. Wah, itu mereka makannya lahap karena ada kuahnya, cepet ditelan. Terus dikasih telur, paling senang makan telur. Kalau ayam mereka udah nggak terlalu suka, kecuali mungkin dipotong kecil-kecil di sup, chicken soup. Nah, seperti itu nutrisi bagi lansia yang saya bisa share. Nanti lengkapnya oleh Dokter Lili. Lanjut Mbak. Nah, yang paling penting juga akses dan transportasi. Nah, lansia itu bagusnya kalau kita punya lansia di rumah dengan penyakit tertentu itu biasanya kayak jantung atau stroke, rentan mengalami komplikasi dan serangan berulang.
Nah, butuh penanganan segera. Jadi kadang-kadang kalau pintu rumah kita terlalu kecil, itu agak susah mau membawa pasien itu keluar. Kursi roda aja nggak bisa. Jadi sekarang kalau mau bangun rumah, buat aja pintu yang gede-gede untuk sampai tua nanti, biar bisa, kalau kita sudah nggak bisa jalan, bisa lewat kursi roda, bisa lewat stretcher. Jadi evakuasinya lebih mudah. Lalu milikilah nomor telepon rumah sakit terdekat dan juga ambulans yang bisa dihubungi untuk bantu evakuasi. Lalu kalau bisa rumahnya juga mudah diakses, jadi gampang untuk kita tolong ya eksekusi ke rumah sakitnya. Lanjut, Mbak. Nah, ini juga penting. Kita harus mengobservasi gejala-gejala depresi yang dialami oleh lansia. Kadang-kadang kita sibuk bekerja, kita lupa. Nah, depresi lansia itu bisa muncul akibat penyakit yang dideritanya. Seperti tadi, dia akan merasakan kondisi yang tidak nyaman karena sakit sekarang. Aku dulu ya bisa makan ini, sekarang aku nggak bisa. Gara-gara makanan bisa depresi. Dulu aku bisa jalan itu ke sana 5 km, sekarang 5 meter nggak kuat lagi. Udah capek. Nah, itu nanti lama-lama bisa depresi. Lalu contoh lagi, pada saat pasangan hidupnya meninggal dunia, itu adalah pukulan terberat bagi mereka. Jadi pada saat itu kita harus selalu berada di samping mereka. Jika orang tua yang sedang dirawat itu mudah sekali marah. Nah, banyak orang tua lansia suka marah-marah. Wah, kamu ini nggak ngerti, dibilangin ya. Dibilangin kok kamu nggak nurut sama saya, ini orang tuamu. Waduh, itulah tadi permasalahannya kalau orang tua dan anak itu agak lebih susah dibandingkan saya sebagai perawat atau caregiver untuk merawat lansia. Lebih penuh tantangan itu adalah mengurus orang tua kita sendiri. Lalu orang tua yang punya masalah dengan tidur, dia nggak bisa tidur, sering mengelamun, bengong dia. Itu juga harus kita waspadai gejala depresi. Lalu tidak suka diajak aktivitas bersama. Moh, pergi aja aku di sini. Udah, aku nggak mau ikut-ikutan. Nah, mungkin dia mengalami depresi. Jadi kalau melihat gejala-gejala seperti ini, bisa konsultasikan ke psikolog atau psikiater. Kita harus cari tahu penyebabnya apa, lalu nanti kita buat kegiatan apa untuk membantu oma opa atau orang tua kita supaya dia tidak sampai kena depresi. Lanjut, Mbak. Nah, penting, lansia itu bukanlah anak kecil. Jangan perlakukan mereka seperti kita memperlakukan anak kecil. Dua hal yang sangat berbeda, tapi kita selalu mengatakan nanti kelakuannya lansia itu seperti sama kayak anak-anak. Oh, enggak. Mereka butuh perhatian, iya. Kebutuhannya yang sama. Butuh perhatian khusus, tapi mereka bukan anak-anak kecil yang bisa kita tipu-tipu. Mereka adalah orang yang penuh dengan pengalaman. Mereka adalah yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Jadi, merawat lansia berbeda dengan merawat anak-anak. Jangan membohongi lansia seperti membohongi anak kecil. Nah, jika kita mau memberi informasi yang mungkin akan mengejutkan atau mengagetkan atau menyedihkan, kita harus cari waktu yang tepat. Jelaskan secara halus, beri pengertian, berikan mereka waktu untuk mencerna. Memang butuh waktunya agak panjang, agak lama, tapi itu akan lebih baik daripada kita tutup-tutupi karena mereka pun mengerti. Lanjut, Mbak. Nah, yang penting juga ajak lansia untuk mengolah fisik. Use it or lose it. Otot ini kalau nggak digunakan ini jadi kecil. Jadi, ayo oma, ayo kita gerak. Aku loh hanya di kursi aja bisanya ini. Ya nggak apa-apa, gerak-gerak aja di sini. Nah, hal itu mungkin agak butuh effort untuk ngajak mereka mau bergerak. Tapi nggak apa-apa, harus bergerak supaya peredaran
lancar. Kalau nggak bergerak, aduh, itu nanti ototnya semakin mengecil, nanti akan semakin susah. Mungkin bisa gerakan yang senam otak, yang begini-begini, yang begini-begini. Nah, latih senam otak. Terus stretching, paling nggak tarik tangannya ke atas ya, ke kiri, ke kanan, ke belakang sedikit ya, ke depan, sambil bermain. Lalu mungkin yoga sama ya kayak stretching. Terus latihan pernapasan. Ini paling penting kita latih pernafasan karena biasanya nafasnya pendek, napasannya pakai dada. Kita ajarkan napas perut supaya pakai otot diafragmanya dipakai. Tarik nafas, perut mengembang, buang nafas, perut mengempis. Ini yang penting diajarkan untuk lansia, mengolah fisik dan mengolah nafas. Lanjut Mbak. Nah, yang paling penting inilah dia yang mau saya sharing. Kita selain merawat lansia, yang paling penting kita harus merawat diri kita sendiri. Merawat lansia itu luar biasa melelahkan karena kita menunggu. Menunggu itu adalah hal yang paling membosankan, melelahkan, dan sangat membutuhkan kesabaran. Nah, tetaplah bersikap positif dan ambil waktu untuk beristirahat. Kasih jeda juga untuk diri kita. Ambil me time. Lakukan meditasi, lakukan relaksasi supaya kita mendapatkan energi kembali. Jadi kalau kita terlalu berinteraksi terus tanpa kita mengambil jeda, kita pasti akan kolaps, kita akan lelah. Caranya sama seperti tadi kita mau melatih nafas. Mungkin Bapak Ibu bisa duduk santai, kita latihan sedikit ya. Sebentar lagi kita selesai, ini udah slide terakhir. Duduk santai, tegak, tulang belakangnya tegak. Sambil pejamkan mata boleh. Nanti kalau dilakukan di rumah sambil mendengarkan musik yang rileks, kita tarik nafas tegak. Mau sambil tiduran juga boleh, tiduran. Lalu kita perhatikan nafas. Kita sama-sama, kita tarik nafas, perut mengembang, buang nafas, perut mengempis, tarik nafas yang panjang, buang nafas perlahan-lahan, rileks, santai. Katakan dalam hati, pundakku rileks, kepalaku rileks, badanku rileks. Tarik nafas, buang perlahan. Kita lakukan pernafasan semuanya dari hidung. Tarik nafas melalui hidung, buang nafas melalui hidung. Tarik nafas, buang nafas perlahan, seluruh badanku rileks. Tarik nafas, buang nafas perlahan. Ya, Bapak Ibu, dengan melatih nafas ini, kita sedang membuat badan kita rileks. Kita sedang membuat sel-sel di dalam dalam tubuh kita itu relaksasi. Biarkan tubuh kita rileks dan menyembuhkan dirinya sendiri dengan relaksasi. Nanti ada cara-cara lagi yang lain pada saat kalau kita melakukan latihan ini. Jika Bapak Ibu berkenan, itu akan disampaikan pada saat ada training untuk pelatihan caregiver jangka panjang. Jadi Bapak Ibu boleh sekarang masih terus lanjutkan tarik nafasnya, boleh sambil rileks dengarkan suara saya presentasi terakhir. Mbak Evelyn jangan tutup mata, udah boleh lanjut lagi. Oke, nah ini adalah Dr. Lily Wellness Center dan akan segera hadir di
Health Clinic Hotel Kristal Pondok Indah. Ya, ini ada nomor WhatsApp-nya 0815 1330 3424. IG Lily Wellness Center. Bisa Bapak Ibu semua untuk add ya. Kita follow IG-nya Lily Wellness Center. Di situ ada servisnya banyak sekali ya. Dari wellness coaching, dari pelatihan profesional, layanan perusahaan, bisa konseling untuk anak dan remaja, konseling psikoterapi untuk dewasa. Ada elderly club dan home care juga ada di sana. Bersama saya juga ada. Ini ada psikolog, ada dokter spesialis, ada dokter Made, ada Ibu Yuli psikolog, ada dokter Z yang beberapa waktu lalu sudah membawakan webinar juga. Ada dokter Kusman psikiater, ada ini ada Bapak ganteng ini Michael Howard, drug addict counselor. Nah, jadi teman-teman nanti bisa bergabung. Kami akan informasikan di grup. Untuk informasi ini bersama Dr. Lily, nanti Dr. Lily akan menambahkan tentang servisnya. Yang terakhir, slide terakhir Mbak. Nah, ini ada pelatihan long term care. Jadi training bagi pendamping atau caregiver lansia tentang long term care. Jadi perawatan jangka panjang diadakan secara online via Google Meet. Biasanya ini saya lakukan langsung ke rumah, langsung simulasi, tapi karena lagi pandemi sehingga kita lakukan secara online. Jadi bisa daftar, itu acaranya rencana akan dilakukan pada jam 7 sampai jam 9 malam, 2 jam pertemuan, tanggal 30 November dimulai sampai tanggal 2 Desember tahun 2020. Bapak Ibu yang mau belajar lagi tentang caregiver, kalau ini tadi hanya pendahuluan aja, nanti akan lebih jelas lagi. Kita bisa ada sertifikat attendance, ada modulnya juga yang akan dikasih supaya bisa melakukan melakukan perawatan jangka panjang untuk orang tua di rumah. Bisa lewat WhatsApp di nomor WhatsApp Vesper 0899125199. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih Mbak Evri. Mungkin ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Ya, coba lihat sudah ada belum? Pertanyaan. Kelihatannya belum ada pertanyaan ya. Ini hanya obrolan Bu Erna dengan Cik Lily. Oke, Bu Erna. Bu Erna masih muda ya Bu Erna ya. Masih bergaul sama kita soalnya. Hai, ini maaf saya kayaknya yang putus-putus nih ternyata. Ya, sudah Mbak, sudah bisa. Ini kayaknya agak terputus-putus sedikit, gak apa-apa. Yes, betul banget. Ini ada Bu Erna juga. Wah, luar biasa loh Bu Erna. Salah satu anggota kelompok kita nih, Mbak Vesper. Masih muda kok, baru 60 tahun. Belum tua berarti. Ibu Erna masih belum tua. Ini ada dari Mbak. Kita boleh ya, monggo Bapak Ibu, Om Tante, kakak-kakak sekalian, boleh dong kalau mau ada pertanyaan. Kakak Vesper di sini, kakak Vesper akan jawab kok, akan kasih pandangan, akan kasih masukan, akan memberikan jawaban dari pertanyaannya. Monggo ditulis aja di chat box, jadi bisa langsung kita bacakan dan kita semua bisa tahu jawabannya apa gitu nanti. Tapi ada satu nih masukan atau pertanyaan. Dan kami adalah profesi yang merawat atau caregiver.
di situ saya sering mendapatkan keuntungannya apa? Apa yang saya bilang ke oma opa itu lebih didengarkan dibandingkan anak-anaknya. Jadi kita sebagai caregiver adalah sebagai mediator. Pesan anaknya disampaikan ke kita, lalu kita sampaikan kepada si oma. Nanti omanya lebih percaya. Kalau anaknya yang bilang, kamu tuh anak kecil, nggak tahu apa-apa yang dirasakan orang tua. Biasanya seperti itu. Makanya pentingnya tadi punya nomor caregiver. Jadi kalau butuh ada masalah dengan orang tua, panggil caregiver. Solusinya dapat. Karena udah ada caregiver sebagai penengah. Gitu. Biasanya itu pergumulan. Iya. Katanya sudah ada tuh pertanyaan lagi. Tadi yang betul, berikutnya semoga Ci Lili jelas ya. Ya, Dokter Lili gimana? Ya, Ci Lili bertanya. Berikutnya udah ada kan ya? Sebelum Bu Fari sih, saya ngeliat pertanyaan Ci Lili, tapi ada pertanyaan dari Bu Fari nih. Oh ya, betul. Mau tanya kenapa saat tarik nafas perutnya kempis? Ini dia Bu, menarik pertanyaannya. Itu oke, sekarang saya mau tanya, tolong dijawab ya. Mungkin dijawab di chatnya. Siapa di sini yang tarik nafas perutnya kempis? Ayo. Biar kita ini selain Ibu Fari. Oh, yang tadi itu dari Mbak Meta di Instagram. Ya benar. Oh iya, nomor kontak. Makasih Ci Lili udah disampaikan. Oke. Nanti bisa di-share ya, Dokter Lili ya. Apa tuh? Perut saya sih membesar pas bernapas. Oh, Ci Lili udah benar berarti ya. Ya. Iya. Jadi pada saat tarik nafas, coba kita latihan lagi itu. Kenapa kita pada saat tarik nafas itu suka kempesin perut? Karena cewek-cewek nggak mau terlihat perutnya besar, nahan. Jadi kita nafasnya pakai dada, tapi perutnya ditahan. Lalu yang kedua, faktor kedua adalah pada saat kita kecil, masih bayi itu kita lihat pernapasan kita itu tarik nafas, perutnya mengembang, naik turunnya cepet itu bayi tarik nafas, buang nafas dia selaras. Semakin dia bertambah, orang tua bilang jangan ini, jangan itu, kaget, kram. Makanya ada yang namanya kram perut. Kaget dia, aduh nggak boleh ini, nggak boleh itu. Terlalu banyak aturan di pikiran, banyak tekanan, stres di kepala, sakit di perut. Jadi itu related, kepala sama perut. Jadi pada saat tarik nafas kita pendek nafasnya, pakai pernafasan dada. Perutnya nggak gerak, tegang, makanya sakit mah, makanya sakit usus yang lainnya. Nah makanya pada malam hari ini sebagai caregiver yang punya orang tua atau mau jadi merawat mertua, kita harus latih nafas kita. Yang paling terakhir, sayangi diri kita dulu. Kita harus penuh energi. Tarik nafas, buang nafas pelan-pelan. Sekarang kita koreksi lagi yuk nafas kita 3 menit. Kita cari posisi nyaman. Tuh nih. Dokter Lili, ayo oke. Satu nih. Ya, kalau minggir naruh handphonenya. Oke, kita kembali ke Mbak Vester. Gimana Mbak? Kita ngapain nih sekarang? Kita latihan dulu, kita koreksi dulu nafas kita supaya kita kuat menghadapi lansia, menghadapi orang tua kita. Kita harus energinya harus full. Energi itu didapatkan di perut, pusat energi kita. Makanya kita harus latih nafas. Tulang belakangnya harus lurus, duduknya tapi rileks. Sambil tersenyum, kita tarik nafas,
Boleh sambil tutup mata. Nah, Ibu Fari bilangnya iya saya ada mah dan radang usus. Nah, iya. Nah, mari kita latih malam ini, Bu. Kita latih, kita rubah cara bernafas, pola nafas kita. Semoga itu akan membaik setiap hari ya. Kita posisinya tenang, rileks, santai. Kita tarik nafas. Buang perlahan-lahan. Kita akan lakukan ini selama 3 menit. Kita koreksi nafas dulu. Kalau misalnya susah, kita bisa buang dulu nafas kita sampai habis, kempeskan perut. Baru tarik nafas. Sambil pegang perutnya, kita buang nafas, tekan perutnya ke dalam. Tarik nafas. Buang nafas, tekan lagi perutnya. Tarik nafas. Nah, kita koreksi nafas itu selama 2 menit ke depan. Kita sama-sama tarik nafas. Buang perlahan-lahan sambil ditekan perutnya. Kita tarik nafas. Perut mengembang, buang nafas, perut mengempis. Pundaknya rileks, kepalanya rileks, badannya rileks. Tarik nafas. Buang perlahan-lahan. Nikmati udara yang masuk dan yang udara keluar. Tarik nafas. Perut mengembang. Buang nafas, perut mengempis. Latihan nafas ini bisa dilakukan pada malam hari atau pada pagi hari setelah kita bangun dari tidur. Baik Bapak Ibu, khususnya Ibu Fari, boleh latihan nafas ini terus. Semoga mahnya dan radang ususnya bisa semakin membaik. Karena kalau secara fisiologis, fisiknya ini kalau perut kita tekan terus ini, tarik nafas ditahan, diafragmanya yang harus rileks, dia ketahan. Jadi harusnya tarik nafas, perutnya mengembang. Kita masukin udara yang banyak, oksigen yang banyak di paru-paru supaya mengembang. Sekalian kita bersyukur dalam hati, berdoa, terima kasih Tuhan atas nikmat nafas yang masih Kau berikan pada hari ini, pada saat ini. Nah, itulah fungsinya kenapa saya tertarik sekali dengan palliative care, dengan lansia. Karena saya mau mengajak kita semua untuk hidupnya di saat ini. Kita bersyukur masih ada nafas walaupun ada COVID. Bersyukur masih ada nafas walaupun bisnisnya kurang rame. Tapi masih ada nafas, masih bersyukur. Nah, ada pertanyaan berikutnya, Kak Vesper dari Bu Tantri. Apakah menjadi caregiver itu termasuk mengurus lansia sampai ke urusan mandi dan ke belakang lainnya? Betul Ibu Tantri, caregiver itu mengurus activity daily life-nya mereka juga. Jadi kalau misalnya mengambil jasa caregiver itu prosedurnya adalah saya akan memberikan kita surat kerjasama kontraknya. Nah di situ ada penjelasannya. Tugas caregiver itu yang pertama adalah membantu activity daily life-nya seperti makan, membuatkan makan. Makanya tadi kita harus tahu nutrisinya seperti apa. Konsultasi ke dokter gizi, dokter Lili. Makanannya apa, lalu kita bisa konsultasi juga ke psikolog untuk terapinya seperti apa, kegiatannya, lalu makanannya apa, nanti caregivernya yang akan mempersiapkan, caregivernya yang akan bantu untuk kegiatannya. Oma, kita nanam-nanam yuk Oma, atau enggak, Oma kita harus ke perkumpulan, karena lansia itu butuh sekali komunitas. Mbak Vesper kayaknya
Kayaknya terputus-putus tadi, boleh sedikit diulang mungkin? Akan membantu apa aja tadi Mbak Vesper? Oh ya, akan membantu kebutuhan activity daily life seperti memasak, mencuci bajunya lansia itu, menyetrika, mempersiapkan kamar lansia itu supaya nyaman, bersih, mengajak lansia itu untuk beribadah, berdoa, mendampingi mereka untuk melakukan kegiatan seperti berkebun, seperti misalnya suka masak atau menjahit atau kegiatan mewarnai. Nah, itu caregiver lah. Tugasnya caregiver untuk membantu kegiatan-kegiatan sehari-harinya. Sampai kalau misalnya pakai pampers, sampai ganti pampers, sampai mandiin. Nah, itu adalah tugasnya caregiver. Beda dengan tugasnya perawat profesional. Jadi kalau perawat profesional, dia yang akan melakukan pemasangan infus, pemasangan selang, pemasangan kateter, ganti perban luka, misalnya ada diabetes gitu. Gitu Ibu Tantri. Ibu Tantri. Lengkap berarti ya, Mbak Vesper ya, lengkap banget. Jadi terperhatikan seluruh aspeknya, mulai dari kebutuhan makan sehari-hari sampai juga kebutuhan pribadi, kebutuhan pengembangan diri pastinya dong. Meskipun sudah lansia, tetap harus berkembang terus, tetap harus supaya senang terus gitu kan ya. Betul. Apalagi kan mungkin kadang suka ada kamu lagi nih, kamu kan anak yang masih kecil, yang seperti tadi ya dibilang ya, kamu tahu apa sih kan, kamu kan belum merasakan, aku nih sekarang udah gak kuat, yang kayak gitu kan ya mungkin. Betul. Betul Mbak. Nah nih Bu Erna, betul kata Bu Erna nih, betul Mbak. Hahaha. Oke, Mbak Fari juga nanya, apakah menginap di rumah atau hanya pulang pergi nih, datang sekali-sekali aja? Bedanya dengan suster khusus lansia apa, Mbak Vesper? Suster khusus lansia sama caregiver itu sama Mbak, Ibu Fari. Jadi cuman namanya aja yang berbeda. Supaya lebih enak didengar, caregiver, pemberi perhatian. Caregiver itu tidak harus selamanya profesional, tapi kita pun sebagai anak mungkin kita bisa menjadi caregiver untuk orang tua kita. Makanya tadi ada flyer di mana ada long term untuk perawatan jangka panjang. Kan kalau misalnya kita hire caregiver, ada cost yang harus dibayarkan setiap bulannya. Tapi kalau kita mampu, kita kasih ilmunya bagaimana merawat orang tua kita, merawat lansia yang tadi dengan permasalahannya itu, ada tips-tipsnya, jadi akan lebih lebih ada pengetahuan, jadi mungkin tidak butuh caregiver. Caregiver itu bisa yang datang sekali-sekali aja per hari bisa, yang tinggal di rumah juga 24 jam standby juga bisa. Namun kita kasih 8 jam untuk dia istirahat juga, untuk mandi, makan, beribadah. Jadi harus kita juga sebagai majikan, kita melihat kadang-kadang opa kita itu, orang tua kita itu lansia itu nggak bisa tidur malam. Caregivernya ini yang selalu diajak ngomong, diajak celotehan, diajakin ngobrol, itu adalah caregiver. Jadi kalau misalnya omanya tidur siang hari, mohon dimaklumi kalau caregivernya diizinkan juga tidur, karena semalaman mereka bertokan kurang tidur. Jangan sampai malah caregivernya yang tumbang nanti ya Mbak Vesper ya. Iya betul. Karena nggak sempat istirahat. Betul. Jadi makanya di home care ini juga ada pelayanan yang saya datang kunjungan untuk memberikan terapi. Ada hipnoterapi juga yang bisa dilakukan.
Ada beberapa program-program yang berkonsultasi juga dengan psikolog. Apalagi dari wellness center ini banyak sekali layanan yang bisa kita berikan dan itu sifatnya home care juga bisa. Karena sekarang lagi masa pandemi, kami pun sebagai petugas selalu rutin mengecek rapid test memang supaya kita pede juga jalan keluar. Kita selalu menjaga jarak seperti iklan Dr. Lily hari ini. Sekarang ini berapa 2,5 orang itu yang terinfeksi bisa mengenai 460 orang. Serem ya. Iya serem. Jadi memang kita harus menjaga protokol kesehatan. Dan disinilah saya senang di wellness center, namanya juga wellness, supaya kita baik-baik saja. Baik-baik, ini Mbak Fari menanyakan lagi nih Mbak, kalau mau tahu lebih lanjut tentang caregiver ini bisa hubungin mana ya? Mungkin bisa hubungin langsung kontaknya yang wellness center tadi ya Dokter Lili ya? Iya, udah ada di grup kan, Bu Fari ada di grup juga, grup wellness center. Nah, silakan di situ Bu Fari, ada Mbak Vesper juga di situ kan, ada saya dan Mbak Vesper. Ada semua dokter itu juga ada di grup itu. Jadi buat si home yang care belum sahabat sempat keluarga, mungkin ya. Inikah Si yang home care. belum sempat mencatat mungkin? nanti Iya. bisa share screen-nya lagi Mbak tadi. Yang ini kah? Iya, ini bisa boleh. di nomor Ini ini. WA saya sih. Atau yang satu lagi di bawah Mbak ada. Nah, ini nomor WA-nya Mbak Vesper. Iya, ini nomor silahkan, saya. silahkan. Buat tadi yang menanyakan nomornya Mbak Vesper, monggo dicatat banget. 0899 12 51 999. Aduh cantik banget, kayak orangnya nomornya 999 loh. Iya, nomor cantik itu Mbak. Biar kita ketularan cantik, nyarinya nomor cantik Mbak. Monggo ya dicatat ya. Jadi kalau mau menanyakan langsung bisa. Ini masih bisa dibahas juga di grup Telegram besok kan ya Dokter Lili ya? Ya, nanti Mbak Vesper bisa join grup Telegram kali ya untuk kalau ada pertanyaan di grup Baik, Telegram ya. Memang Besok luar jam biasa 10 wellness pagi. center ini banyak grupnya ya. Kadang-kadang ini kan malam ini tadi kan yang materi Telegram bukan, Dok. Yang Telegram bukan wellness center. Telegram itu punya Cik Lili, grup sabun itu. Oh, Ya, saya Itu cuma yang grup buka hobi, itu satu Mbak. orang kalau saya. Ya. begitu. Kadang kan malam ini kita mendapatkan materi yang masih harus kita endapkan dulu nih, Mbak Vesper. Tadi banyak banget infonya, macam-macam banget. Mulai apa aja yang harus kita perhatikan di rumah. Ternyata fakta yang tadi adalah persentasenya lumayan tinggi, itu 55% bisa ada kecelakaan tuh di rumah. Jadi memang dari awal banget misalnya harus kita perhatiin nih, mulai dari gimana lantai, gimana pencahayaan, gimana apakah kalau kita masih muda sih nggak perlu ada pegangan-pegangan ya, tapi kalau udah tenaga sudah berkurang, kemampuan otot sudah berkurang, koordinasi sudah berkurang, pastinya butuh bantuan-bantuan lagi, tambahan-tambahan lagi di kanan kiri, mungkin di samping-samping untuk jalan aja untuk lebih aman gitu ya, Mbak Vesper ya. Jadi tadi informasinya lumayan banget, berguna banget. Kita mesti lihat dulu nih tempat dari keluarga kita tercinta ini apakah sudah aman buat beliau-beliau, atau memang ada kaki-kaki kursi mungkin, kaki-kaki meja mungkin yang sebenarnya berbahaya nih, yang harus dirapikan dulu mungkin ya Mbak Vesper ya. Jadi jangan sampai membahayakan. Nah itu kan masih kita endapkan dulu nih. Kemudian siapa tahu besok pasti ada muncul-muncul nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tercinta di sini yang pengen dibahas lagi gitu sama Mbak Vesper. Boleh kan ya Mbak? boleh Mbak. Jadi karena kita jasanya adalah home care, di situ juga kita bisa jasa untuk seperti mengaudit rumah. Nah, Jadi ini dia. asesmen rumah, ada kunjungan ke rumah. Jadi kita ini sebaiknya seperti apa ya? Ini diapain ya? Sudut-sudut meja yang tajam itu juga perlu diperhatikan. Semuanya ini karena saya dulu menulis buku ini sehingga saya wah bener juga, ini nggak boleh gini. Tangga itu sebaiknya 17 cm.
Kadang tangga di rumah kita sampai segini. Jadi pada saat 20 kita cm standarnya kan ya, kalau bikin rumah ya kalau nggak salah. 20 cm. Jadi kalau terus toiletnya itu setinggi apa ya? Kadang ada toilet terlalu pendek sehingga susah mau bangun ya. Betul. Terus pegangannya harus ada di mana? Apalagi kamar mandi itu tempat yang agak-agak sedikit apa ya bahasa Indonesianya, grawasi itu ya. Nah, licin. Kemudian apa namanya? Itu tadi apa namanya? Tidak rata kadang kan permukaan lantainya gitu kan. Mau pasang alas karpet tapi malah risiko untuk apa namanya bisa nyandungi gitu kan. Nah itu kan butuh juga untuk dibantu pastinya ya, di-assess pastinya. Ini meletakkan karpet sih ada gitu, tapi meletakkannya benar apa enggak, malah bahaya nanti kalau enggak benar gitu sih. Bisa tuh monggo di assess dulu sebagai langkah pertama untuk ketenangan hati, untuk kepercayaan diri pastinya. Mungkin yang eyang-eyang atau om tante di sini yang udah kategori lansia bisa merasa yakin bahwa oh aman kok, ternyata sudah gitu ya, nggak kepikiran. Keluarga yang jauh atau keluarga yang tidak serumah juga nggak kepikiran banget karena sudah aman lantai-lantai dan lain-lain. Bisa untuk minta tolong di-assess berarti ya, Mbak Vesper berarti. Nah, kemudian berikutnya pastinya juga dietnya seperti apa, itu pasti juga harus di-brief dulu ya teman-teman caregiver ya berarti ya, Mbak Vesper ya. Jangan sampai juga kadang-kadang nih keluarga kita tercinta ini punya hobi mengkonsumsi mangga misalnya, lagi musim sekarang, padahal sebenarnya beliau ini nggak boleh kebanyakan gitu makan mangga, tapi karena mau lagi dong seperti itu. Nah kalau keluarga kan kadang-kadang suka susah ya untuk membatasi gitu ya, akhirnya daripada nanti malah berantem malah gimana. Kalau dari rekan-rekan caregiver di sini, sahabat-sahabat keluarga kita di sini ini pastinya akan lebih mudah ya masuknya ya Mbak Vesper ya. Iya. Saya mau dengar nih ada Kak Susi atau Pak, boleh sharing sedikit? Boleh sharing. Betul, apa aja sih yang biasa ditemui ini dalam sehari-harinya ini? Kak Susi. Selamat malam Kak Susi. Itu sudah dibuka mic-nya. Selamat malam. Selamat malam Kak. Boleh sharing sedikit Kak masalahnya? Senang sekali sebelumnya malam ini bisa bergabung dengan orang-orang hebat. Jadi kalau permasalahan kita di sini itu mungkin karena lansianya ini sudah banyak kan yang demensia. Seru itu. Demensia dan ya depresi juga. Jadi banyak yang menggunakan psikiater rata-rata di sini. Jadi hal yang selalu ini di mana? Ya, di Bogor. Ya. Di Bilabong. Oh, Bilabong. Oke, lanjut Kak. Jadi mungkin yang membuat stres itu karena di sini kurang pelatihannya buat caregiver. Karena yang masuk ke sini itu tanpa pelatihan, mungkin kalau saya nggak salah, karena saya kalau saya mau tanya yang panjang kenapa tidak ada pelatihan, itu mungkin yayasannya, jadi mereka tidak akan menyampaikan kenapa tidak memakai pelatihan. Jadi tidak bisa untuk melayani demensia ini kan banyak sekali karena dia sudah lupa. Dia ceritanya akan kembali lagi dengan hal yang itu sampai 100 kali, 20 kali. Jadi membuat yang bekerja ini nggak sabar. Apa sih maunya? Kenapa sih itu aja? Akhirnya kadang-kadang dengan suara yang kencang juga. Kenapa diulang lagi? Jadi kalau saya perhatikan akhirnya
orang tua ini merasa kayak, aduh, kok saya salah mulu. Jadi kalau kadang kita baru bilang kenapa, kadang dia duduk diam. Ya bukan hanya caregiver, mungkin saya juga kadang-kadang nggak sabar untuk hal itu. Karena kalau hanya satu, yang nurse-nya, yang perawatnya cuma di lapangan memang mungkin hanya saya. Jadi semua tidak sanggup, akhirnya kadang-kadang timbul juga terpicu. Jadi dengan nada yang agak kencang. Nah, yang saya mau tanyakan itu seandainya apa yang harus kita lakukan supaya para caregiver ini bisa memahami karakter daripada yang sudah demensia ini. Sebenarnya mereka ini adalah pekerja-pekerja yang bukan baru 1 atau 2 tahun, sudah ada yang puluhan tahun, tapi belum sampai ke hal itu untuk memahami. Karena mungkin ya bukan satu ya, mereka merasa bahwa kita kan bukan hanya khusus satu, semua kita pegang. 100 orang ya kita rata pegang. Jadi nggak mungkin kepegang, itu alasannya. Jadi saya mau minta pendapat itu sebenarnya dengan cara apa kita bisa ngasih masukan buat para caregiver ini supaya bisa memahami akan hal itu. Kebetulan karena saya sendiri semuanya rata-rata itu kemudian sudah lebih tua dari saya, sudah berpengalaman. Jadi kadang-kadang kalau saya ngomong selalu bilang, dasar perawat bodoh, nggak tahu kalau orang tua, emang udah tua, nggak usah dipikirkan. Untuk membuat mereka mengerti bahwa memang itu yang dialami oleh setiap lansia, itu yang saya nggak dapat punya untuk itu. Yang membuat saya kadang terpicu untuk jadi membuat saya stres. Begitu ya, Bu Vesperina. Oke. Mungkin gini Kak, langsung dijawab ya Kak. Kalau untuk supaya caregiver itu mengerti, jangan harus panggil orang dari luar biasanya. Kalau orang dalam sendiri seperti tadi, anak sama orang tua, itu suka gini. Harus ada mediator, harus ada orang lain yang membawakan atau menyampaikan pesan tadi. Yang paling penting juga adalah yang tadi. Kita mau pengalaman berpuluh-puluh tahun juga caregiver, pada akhirnya kita nggak sabar juga ngadepin lansia yang sudah demensia dan depresi. Itu lelah sekali, lelahnya luar biasa. Saya pun butuh energi banyak untuk melakukan itu, sehingga makanya yang harus dilakukan tadi Kak, perhatikan nafas, ambil waktu sejenak untuk isi dulu energi kita dengan pernafasan, tarik nafas, buang nafas. Itu adalah salah satu cara yang paling penting dan paling sering dilupakan, memperhatikan nafas. Itu harus dilakukan untuk para caregiver, perawat dan caregiver, dokter, itu adalah orang-orang yang langsung touch dengan pasien. Pasien itu butuh energi. Tolong saya. Dia akan mengambil energi kita. Apalagi yang dia lupa. Ini dia diceritakan terus. Nah, yang paling penting tadi teori saya adalah teori anak TK. Oke. Lalu buat posisi kita, I am a caregiver. Ingat kita profesional, sehingga kita tidak termakan emosi. Karena pada saat kita emosi tadi, kesal itu, energi kita semakin habis. Waduh, nih oma-oma udah ngerjain gue nih. Aduh, udah 100 kali dia ceritakan itu. Udah 100 kali kita ngangguk-ngangguk. Kalau begitu kita rolling dulu deh sama teman caregiver yang lain supaya nggak terlalu bosan. Mungkin itu salah satu cara. Saya merasakan bagaimana beratnya menjadi caregiver atau mengurus pasien yang demensia.
Yang paling penting juga kalau kita punya lansia yang demensia, jangan lupa kita berikan kalung tanda pengenal. Tertulis nama, alamat, nomor telepon, obat atau penyakit yang dialami, lalu obat-obat yang alergi. Sehingga kalau lagi berjalan kemana-mana, tersesat, lupa pulang, atau dia kelelahan dan pingsan ditolong orang, sudah ada tanda pengenalnya. Ini salah satu tips juga supaya menjaga orang tua kita. Jangan kalau hilang mudah ditemukan. Yang kedua solusinya berikan jam tangan yang ada GPS-nya, bisa di tracking ada kemana. Untuk Kak Susya yang merawat lansia, demensia dan depresi, tips dari saya hanya satu yang tadi, kita harus ambil waktu sendiri, memperhatikan nafas, isi kembali kita punya energi, kekuatan. Karena kalau nggak ada energi, kita pun nggak sanggup untuk terus berlama-lama merawat lansia. Pasti capek. Yang kedua, bagaimana supaya teman-teman caregiver mau harus panggil orang lain yang memberitahukan informasi ini, memberi pelatihan, memberikan pencerahan, lucu-lucuan juga, sehingga ada hiburannya. Mungkin di sana kurang hiburan juga mungkin, sehingga jadinya terlalu stres. Mungkin begitu Kak Susya. Ya, apa dari saya? Sebenarnya caregiver juga adalah pasien juga gitu loh. Jadi caregiver itu sebenarnya juga harus diperhatikan karena caregiver adalah another patient gitu. Jadi memang harus ada apa ya, semacam treatment gitu. Treatmentnya ya bukan treatment yang pakai obat sih, tapi ya tadi seperti Mbak Veso bilang itu treatmentnya lebih ke arah mental emosional mungkin ya. Yaitu relaksasi salah satu contohnya, sangat penting sih. Jadi mungkin ada juga waktu cuti untuk rekreasi gitu, mungkin Kak Susya ya. Gitu. Mungkin itu dari saya ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Mbak, belum ada, Dokter Lili. Mbak Susya semoga jelas ya. Jadi berimbang, wellnessnya juga diperhatikan gitu buat teman-teman caregiver juga. Ada sedikit pertanyaan nih tadi sebenarnya tergelitik juga sih, pengen menanyakan ke Kak Vesper nih. Kan tadi terkait untuk jadwal, scheduling, obat dan lain-lain kan juga akan diperhatikan ya. Kalau boleh tahu nih, apakah ada range usia tertentu, kemudian apakah ada jenis-jenis keterbatasan tertentu yang terkait dengan aktivitas yang bisa untuk membuat hari-hari orang tua, om, tante, kakek nenek kita ini bisa lebih berarti gitu, lebih cerah, lebih produktif dan lain-lain nih gitu. Kalau boleh di-sharing, apa sih sebenarnya yang paling gampang atau paling most favorite activity buat mereka untuk bisa mencerahkan hari-harinya selalu? Bernyanyi. Oh. Kalau yang hobinya nyanyi ya. Kalau yang hobinya nyanyi ya. Tapi biasanya musik itu akan membuat hari lebih cerah gitu. Yes. Jadi ada satu di panti jompo namanya Oma Emi, kelahiran tahun 32. Suaranya bagus. Setiap saya datang, saya bawa gitar kecil. Nah itu di atas ada biola dan ukulele, ada satu gitar kecil juga. Kalau dilihat di background, itu adalah senjata saya untuk merawat pasien. Jadi saya mau merawat pasien itu nggak cuma fisik, tapi mental emosionalnya juga, supaya biasanya penyakit itu dari pikiran. Jadi kita bikin dulu pikirannya senang. Mungkin Kak Susya bisa juga dengarkan lagu-lagu tempo dulu, supaya dia nggak bercerita terus. Ya. Dengarkan lagu-lagu nostalgia, supaya dia nggak cerita terus. Kan kita capek dengerin. Nah kita pasang lagu, dengarkan dulu lagu ini. Oma karaoke, Oma. Kegiatan paling gampang tuh karaoke. Kita nggak usah main musik,
puter handphone, pakai speaker, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, menari. Nah, itu hobi saya. Jadi makanya saya senang dengan lansia. Nyanyi-nyanyi, tertawa-tertawa, yoga tertawa. Gitu, Mbak. Paling gampang nyanyi. Ya. Jadi kita mesti cari tahu dulu nih tahun-tahun berapakah tahun keemasan beliau-beliau ini. Tahun pada dan kita coba download di handphone nih lagu-lagunya semua dan kita perdengarkan untuk membuat suasana hatinya menjadi lebih baik gitu ya. Terima kasih banget itu masukan oke banget dan yang termudah banget ya. Monggo bisa dicatat juga itu kakak-kakak sekalian. Boleh nanya satu lagi. Boleh nanya satu lagi ya. Iya. Itu kan kalau aku kebanyakan di sini itu kan memang nggak bisa beraktiviti, bed rest total. Nah, supaya membuat mereka boring itu, biasanya kita kasih di kursi roda ada permainan itu, tapi kayaknya gampang sekali, ya mungkin karena dimensia kali, gampang sekali lupa setelah kita lakukan itu. Kita ada senam mulut, senam nyanyi, walaupun saya fales, saya sudah belajar untuk menyanyikan lagu-lagu itu dengan pas-pasan. Kadang ada yang bilang, itu fales, nanti selalu ada yang menegur, tapi saya sudah mencoba. Nah, untuk supaya tidak terlalu boring, mungkin karena boring banget karena tidur posisi. Nah, untuk lebih supaya dia nggak merasa jenuh, kayaknya gitu terus. Tipsnya gitu. Karena posisinya sudah nggak bisa bangun lagi ya. Iya Kak Vester. Iya, sudah tidak bisa. Kalau menurut pengalaman saya merawat pasien kanker yang banyak selang di mana-mana. Jadi mau buang air besar itu harus di kolostomi, buang air kecil langsung ke ginjal, ada selang, jadi semuanya penuh selang. Makan dari sini, tapi saya tetap bisa membuat dia bersyukur. Ajarkan napas, tarik nafas dulu pertamanya, lalu ajak dengan memutar lagu kesukaannya apa ya. Kita lihat, dia lahirnya tahun 32. Wah, coba nyanyiin Tennessee Waltz. Na 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 na. Ternyata saya baru dengar juga. Itu kesukaan orang-orang tahun 40-an gitu. Lalu memutar lagu, lalu bisa juga melakukan massage. Di massage badannya belakang itu dengan oil. Dokter Lili itu punya oilnya yang untuk lansia itu. Untuk massage itu Dokter Lili mah semuanya ada lah. Mau sakit kulit pakai sabunnya juga bagus. Nah, itu di massage itu buat relaksasi lansia. Memang ada tambahan ini sih energi kita. Tapi mungkin sekali-sekali bisa kita lakukan massage untuk rubber massage belakang karena mereka tidur terus. Yang kedua, buat pasien itu lansia itu wangi. Kalau wangi dia akan merasa nyaman, otaknya juga lebih segar. Kalau misalnya dia pun kita nggak oral care, kita nggak buat wangi badannya, dia pun nggak nyaman. Jadi buat dia wangi, kadang-kadang sekali-sekali dandanin mereka. Sambil kalian main dandan. Bikin cantik, terus berfoto bersama. Kelihatannya ini ya, Mbak Vesper nge-lag ya? Iya, Mbak Vespa kayaknya putus-putus nih. Sinyalnya itu ya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih kayaknya Kak. Betul. Dari Mbak Tantri lagi nih. Kak Susya bekerja di panti jompo kah? Bedakah caregiver di panti jompo dengan caregiver khusus lansia atau individu? Ya, Kak Susya itu ya di panti jompo benar ya? Benar dokter, di panti jompo dok. Oke. Ya, jadi kalau di panti jompo mungkin
bedanya dengan yang individu itu kalau di panti jompo lebih banyak ya yang diurusin. Jadi satu orang mungkin bisa memegang sampai 10 orang gitu ya. Sementara kalau yang datang ke rumah satu orang ya untuk satu orang gitu, satu gitu, one on one gitu. Mungkin bedanya itu, tapi skillnya sih sama, pengetahuan dan skillnya yang harus dimiliki itu sama gitu. Bekalnya mungkin, tapi yang di panti jompo pasti lebih berat ya Kak Susya ya. Bekerjanya pasti rasionya mungkin ya, rasio yang dipegang ya pastinya ya. Iya, lebih banyak. Iya, stresnya. Pokoknya fisik, mental, emosional lebih berat yang di panti jompo pasti. Saya terbayang sih. Iya. Saya pernah ke panti jompo tapi hanya untuk baksos, jadi cuma berapa jam gitu ya di sana. Terus ngajak nyanyi gitu kan. Tapi terus yang bedridden ya kita kasih disuapin seperti itu kan. Tapi kan itu hanya sebentar, jadi nggak capek ya. Kebayang kalau yang 24 jam di sana kan. Nah, aja ya. Kak Vesper udah bergabung kembali. Tadi rupanya terputus. Ya. Iya. Terputus ya. Tadi mau sharing biar nggak bosan dan caregivernya nggak bosan. Saya bayangin kalau 24 jam, karena dulu saya juga ngerawat pasien 24 jam yang saya lakukan. Bisa tuh, sekarang kan lagi musim TikTok. Kita TikTok sama omahnya atau bikin video sama omahnya. Inilah buat refreshing zaman now. Sekarang kayaknya orang melakukan itu ya, anak-anak muda zaman sekarang ya, dengan menggunakan teknologi. Karena kalau mau diajak jalan omahnya aja udah susah, dikasih massage dulu belakangnya, itu juga membuat dia rileks. Dan caregivernya juga kalau bisa harus dimassage juga supaya mengembalikan atau rekreasi ya. Iya, memang caregiver juga pasti ini sekali, butuh sekali itu ya, perawatan. Saya pernah mengajukan program di Bogor, itu di Panti Wereda Salam Sejahtera, bahwa kita mengadakan kontes kecantikan. Jadi oma dan caregivernya dia bikin kreasi gimana caranya nanti kita bikin fashion show. Cuman kemarin mau bikin fashion show COVID, jadinya masih dipending. Ya. Jadi main makeupan, caregivernya juga makeupan. Jadi buatlah dirimu cantik, berharga. Jadi, yes, aku cantik. Ya Oma juga harus cantik. Kita dandan. Wah, seperti hal-hal seperti itu dibutuh kreativitas memang dan kemauan. Iya. Wah, luar biasa. Ini belum ada pertanyaan lagi atau Mbak Susya ada yang Mau disaringkan lagi Kak Mbak Susya? Jadi mesti ada program yang teratur juga ya, reguler untuk para caregiver ya. Selain program yang teratur untuk para lansia, jadi caregiver juga harus punya program yang teratur juga ya. program reguler, program monthly atau 2 bulanan atau gimana gitu ya untuk merecharge lagi semuanya ya Dokter Lili ya? Iya betul ya. Kalau perlu malah juga harian ya. Jadi misalnya tadi kan yang tambahan dari saya untuk melatih otot itu lansianya kan harus dilatih ototnya ya, selain biar ototnya nggak mengecil dan kekuatannya berkurang, juga massa otot itu berhubungan dengan imunitas. Jadi kalau massa ototnya terjaga, imunitas lansia juga terjaga gitu. Wah, jadi kalau berarti kurang namanya sarkopenia itu nanti imunitasnya juga turun gitu. Jadi memang penting banget tuh untuk menjaga massa otot. Nah, caregivernya juga begitu. Jadi sama-sama imunitasnya bagus, jangan cuma lansianya doang yang menjaga massa otot gitu sih. Ya, jadi kegiatan silang-silang ini ada pertanyaan soalnya nih. Tadi kan kegiatannya terkait sama oma semua. Nih opanya dilupain Kak Vesper. Opanya apa nih kegiatannya yang biasa? Masa opa make up nggak dong ya? Sama, opanya juga didandanin seperti kita lagi mau pilih Queen and King. Oh, pakai baju yang terkeren misalnya. Ya, jadi disinilah pentingnya kita membuat bonding lagi lansia yang ada di panti jompo dengan keluarga dan sanak keluarganya di rumah, supaya mereka ada ikatan lagi, bonding. Karena kadang lansia itu di panti jompo itu dia merasa lonely. Gue lahirin anak
gue ngasih mereka kekayaan, tapi gue ditaruh di tempat seperti ini. Karena ini budaya kita belum seperti budaya barat. Jadi kadang mereka merasa lonely. Ada satu oma, tadi ada di foto itu. Oma ini dia menangis karena caregivernya tidak mampu atau tidak nyambung ngomong dengan dia. Dia merasa dibuat seperti anak kecil tadi, seperti Kak Sushi bilang, karena mereka nggak sabar. Oma ini adalah seorang dosen dulunya di Australia, saudaranya. Jadi pada saat saya datang, saya mengimbangi pembicaraannya, dia baru merasa senang. Dia menangis saya pulang. Di sini nggak ada yang mengerti saya, tapi dia ngomong dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Dia nangis. Kamu harus datang lagi, katanya gitu. Jadi suaranya kedengeran ya, Mbak. Hilang lagi Kak. sebagai caregiver juga kita harus upgrade skills kita. Aduh, lagi. Ya. Oke. Jadi memang tidak bisa disamaratakan ya, karena background kalau di panti jompo misalnya backgroundnya tuh macam-macam banget gitu. Mungkin Ya, ada benar. yang mantan bankir handal zaman dulu gitu ya, ada yang macam-macam banget. Jadinya nggak bisa kita samaratakan, dan harus ada background check juga mungkin ya, Kak Sushi dan kawan-kawan supaya bisa matching gitu. Betul. Nah, ini ada yang nanya lagi nih sebenarnya Dokter Lili, kalau di rumah tidak ada halaman, nggak bisa menanam, terus kegiatan apa ya kira-kira ya? Menyanyi tadi udah mungkin ya. Mungkin kalau supaya ototnya juga bergerak, menyanyi dikasih goyang-goyang sedikit gitu. Kalau berjemur, olahraga kan membosankan ya, olahraga ya oke lah gitu kan. Tapi kalau sambil dancing juga seperti Kak Vesper tadi mungkin menyenangkan dan ototnya bergerak banget gitu. Atau nggak usah sambil dancing, untuk berjalan keliling meja makan misalnya, karena nggak bisa jauh-jauh ya. Berjalan keliling tapi dikasih lagu gitu, dikasih gerakan, ayo tangannya sambil yang kanan dulu gitu, itu mungkin akan menyenangkan karena juga kegiatannya juga bersama ya, nggak masing-masing sendiri. Ya, kelihatannya kegiatan sehari-hari tapi buat menyenangkan gitu ya, walaupun misalnya tidak ada taman, ya bikin pot-pot aja tuh, misalnya di sudut di sudut mana rumah gitu ya, sedikit aja kasih pot gitu misalnya ya dengan Dokter tanaman. Lili, inget nggak apa yang materi kita beberapa bulan yang lalu yang dibawakan Bu Erna? Iya, microgreen ya. Microgreens yang lagi hits juga sekarang. Nah, ini Bisa kan juga tidak ada ditanam lahan. di meja makan ya. Di meja makan. Dan gampang kok Bu Paulina ini untuk mencari bahan dan medianya di online shop juga banyak, dan juga tidak mahal, bisa dibilang tidak mahal, sehingga affordable banget dan mudah banget, cuman tinggal ditaruh di atas meja sih kalau kami ya. Ya, nanti terus langsung dimakan lagi ya, benar-benar. Nah, Green ya. nutritious banget. Ya, mencari ada di YouTube saya itu videonya Bu Erna saya upload sih di YouTube saya, Lili Indrawati, microgreen itu, microgreen. Bisa jadi ide tuh Mbak Paulina. Di YouTube-nya YouTube-nya Lili Indrawati. Ya. Terpisah ya Dokter Lili ya YouTube-nya ya. Nah. Iya, itu videonya Bu Erna saya itu upload di situ tentang microgreen. Bisa dipelajari, lengkap banget videonya, step by stepnya, jadi gampang dan memang nggak butuh perawatan macam-macam, cuman bisa dijadikan kegiatan. Ya, Mbak Vespernya sudah itu ya, sudah Wah, Mbak Vesper hilang lagi nih berarti. Hilang lagi, ya. Oke. Kayaknya putus-putus. Oh, itu tuh. Hai, ada. Baik. Aduh, Dok, nggak berasa loh, kita udah pukul 20.59 ternyata. Udah jam 9 ya, udah mau jam 9. Tak asik kan kita ngobrol-ngobrol banget. Iya.
bisa dilanjut di grup Telegram besok ya Mbak Vesper, join grup Telegramnya Cik Lili, nanti aku kasih nomor teleponnya Cik Lili, dia berhubungan aja sama Cik Liliana namanya untuk join di grup Sebelumnya Telegram. mungkin ada pesen dong Kak Vesper di sini buat kita semua supaya menjadi semakin baik dan semakin strong gitu untuk bisa mengabdi kepada elderly kita yang tercinta. Mari kita koreksi nafas kita, perhatikan nafas 3 menit setiap hari, pagi dan malam, hanya 3 menit. Itu aja Mbak. Oke, baik Dokter Lili, boleh Dokter Lili mungkin pesannya atau wejangannya buat kita semua nih mesti gimana berikutnya? Berikutnya yang tadi ya, jangan lupa bergerak gitu, jangan lupa bergerak karena ternyata kita menyepelekan masa otot, paling ya ototnya berkurang nggak apa, kan udah tua, udah ini, jadi ototnya nggak kekar nggak apa, ya emang ototnya nggak perlu kekar sih, tapi paling nggak masanya tetap terjaga biar imunitasnya juga terjaga, karena mungkin jarang orang yang menyadari bahwa masa otot ada hubungannya sama ketahanan tubuh atau imunitas ya gitu, padahal kan itu penting sekali dalam masa pandemi ini. Itu mungkin Mbak Evelyn. Nah, oke, baik, itu tadi ya semuanya ya. Terima kasih malam ini udah bergabung, udah ngobrol-ngobrol sama kita. Udah banyak sekali ilmu, banyak sekali pengetahuan yang di-share sama Dr. Lili, sama Kak Vesper di sini, dan juga Mbak Susya. Ternyata banyak banget insight yang bisa kita dapatkan berdasarkan pengalaman langsung dari beliau. Untuk minggu depan jangan lupa kita tetap ada dong ya Dr. Lili ya, jam 7 malam nanti pasti akan diinfo-info lagi. Pantengin juga email, pantengin juga grup-grup WA nih, biasanya kita bertebaran di grup WA informasi tentang webinar kita ini. Monggo besok kalau mau join di grup Telegram bisa banget setelah kita endapkan, oh iya tadi lupa nanya, oh iya tadi mungkin sungkan nanya gitu, monggo besok bisa dibahas lagi, akan disampaikan kepada Kak Vesper dan langsung mendapatkan jawabannya. Terima kasih, selamat malam, sehat sama-sama, ketemu minggu depan mudah-mudahan. Sampai ketemu lagi. Nah, mau foto. Wah, baiklah. Nyalain videonya. Nyalain kameranya, terus. Yuk, kamera dinyalain. Mbak Syusy masih ada. Nah, monggo, yuk. Mbak Vesper itu ya, apa namanya, screenshot ya, yang pakai apa namanya, yang pakai laptop ya, soalnya pakai. Oke, hanya kita doang nih. Ya. Belum. Ayo, apa-apa. Ayo dong, dinyalain lagi. Tadi kok sempat hilang, sempat ada. Dokter Lili, udah nyala? Ya. Yuk, senyum semua. 1, 2, 3. Lagi, kita senyum lagi, sekali lagi. Boleh dong, sekali lagi. 1, 2, 3. Yuk. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas doanya. Sampai minggu depan. Terima kasih. Stay healthy. Stay happy everyone. Bye. Thank you. Bye. Bye. Yeah. Thank you.